Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi para pemirsa yang sempat bergabung di acara podcast channel Edu Merdeka dan karenanya nyata pimpinan Ridwan SPD, Kepala UPT SMP Muhammadiyah Rapang, yang merupakan juga salah satu sekolah penggerak Angkatan 2 di Kabupaten Sidrap. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari sekolah penggerak mengambil satu stand di kegiatan pameran Pasar Digital Expo UMKM dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidrap yang ke-679 dengan tema Sidrap Kolaborasi Sidrap Tangguh. Terima kasih. Ya. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini kami akan menghadirkan salah satu narasumber yang merupakan kepala sekolah penggerak yang kami banggakan, yang juga merupakan salah satu sekolah andalan kami yang senantiasa membantu kami semua dalam rangka mensukseskan kegiatan sekolah penggerak khususnya di Kabupaten Sidrap ini. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengambil posisi sebagai host dan saya akan menggali lebih jauh tentang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di sekolah mereka. Untuk itu saya persilakan dulu kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Jangan saya juga sudah saya, dan makanya Bapak juga memperkenalkan diri. Iya, betul. Terima kasih Bapak Host Alimuddin SPD MSI dari Kepala UPT SD Negeri 3 Rawa. Kalau saya selaku narasumber Arifin SPD MSI dari Kepala UPT SD Negeri 4 Carawali yang berlokasi di Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap. Alhamdulillah kami dari UPT SD 4 Carawali selaku pelaksana sekolah penggerak angkatan pertama. Terima kasih Pak. Masih bisa ditambah Pak? Iya. Kira namanya ya tentunya SDM 4 Carawali ini yang berlokasi di salah satu desa Carawali. Kemudian karakteristik daripada sekolah ini adalah masyarakat itu rata-rata petani dan memang berada di area persawahan. Sekira seperti itu Pak ya. Kalau status Bapak? Alhamdulillah, status saya ya alhamdulillah sudah punya ibu, istri dari anak-anak saya. 3 orang anak saya. Ada program untuk menambah Pak? Alhamdulillah. Segera cukup. Oh, alhamdulillah ya. Ini sekedar intermezzo supaya dalam Bapak selaku pemateri, yaitu Bapak Arifin SPD MSI. Saya akan bacakan temanya yang diambil oleh Bapak, yaitu temanya adalah mengatasi masalah sampah di sekolah melalui proyek pembuatan pupuk kompos barat. Kira-kira ini program yang Bapak laksanakan di sekolah, apa yang kira mendasari kegiatan yang Bapak program ini bisa terlaksana? Iya. Beranjak daripada salah satu proyek yang kami tentukan ini, tema proyek, kami dulu mengangkat bahwa di sekolah penggerak salah satu ruhnya adalah profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, ada yang karakter, ada gotong royong, kreatif dan mandiri, serta bernalar kritis. Dan tentunya untuk menanamkan kepada peserta didik perlu ada penguatan dalam bentuk kegiatan proyek. Dan tentunya untuk mengangkat proyek ini ada yang melatar belakangi, yaitu di sekitar sekolah itu ada beberapa sampah yang bertebaran, daun-daunan dan sebagainya. Dan kami berpikir bersama dengan tim fasilitasi dari proyek ini, bersama teman guru yang masuk dalam tim fasilitasi ini, bahwa ini sampah bukan musuh kita sebenarnya. Kita jadikan sahabat sampah kita ini. Untuk menjadikan sahabat tentunya ada langkah-langkah yang bisa kita ambil, sehingga kita menentukan suatu tema proyek untuk mengatasi sampah ini. Sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, yang kedua adalah kewirausahaan. Hasil produk daripada ini kita bagaimana menjadi suatu wirausaha dengan menjual produk kepada konsumen. Dan gaya hidup berkelanjutan ini tentunya beranjak dari sampah tadi yang bertebaran ini bisa bermanfaat bagi sekolah itu sendiri dan kehidupan kehidupan kelanjutan daripada generasi kita ke depannya. Jadi bukan hanya menjadi sampah penghalang, sehingga
kami berupaya bagaimana mengatasi sampah yang ada di sekolah ini supaya bisa bermanfaat dalam bentuk kegiatan proyek yaitu P5 dengan mengusung dua tema, yaitu tema gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Seperti itu yang melatar belakangi sehingga terbentuknya dua tema ini, Pak. Terima kasih Pak. Jadi temanya adalah hubungkan dengan profil pelajar Pancasila itu tema kewirausahaan dan Gaya hidup berkelanjutan. Ya, betul. Betul sekali. Kita tahu bahwa memang kita artinya sebagian besar artinya atau pada umumnya sekolah-sekolah itu menganggap bahwa sampah itu artinya sangat dibutuhkan yang untuk mengatasi semedikaian rupa sehingga sampai tidak menjadi beban. Iya, betul menjadi Pak. beban Ya, di ya, sekolah kita. Jadi Bapak tadi sudah melakukan satu kegiatan itu penanganan sampah dengan mengaitkan dengan kegiatan proyek. Kira-kira dalam kegiatan proyek Bapak itu yang Bapak lakukan atau usung di sekolah, kira-kira langkah-langkah yang Bapak lakukan kira-kira seperti apa? Oh iya, terima kasih banyak Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya sebelum meranjak kepada langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama kami melihat bahwa proyek yang kami lakukan ini kami tidak fokus pada produk. Akan tetapi kita melihat bagaimana aksi atau proses yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ada beberapa hal yang perlu dikuatkan di situ adalah penanaman karakter, diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sehingga nantinya setelah dia tahu manfaatnya sampah, maka tidak ada anak-anak lagi yang membuang sampah begitu saja atau sembarangan. Karena itu adalah dalam agama Islam itu sudah kita tahu bersama bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ini itu kita tanamkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kreatifnya adalah di situ kita lihat pada saat proses apakah anak ini punya kreativitas untuk meningkatkan kualitas dirinya. Juga ada gotong royong atau kerjasama, karena pada saat pembuatan pupuk ini otomatis tidak bisa terlaksana kalau hanya dilakukan oleh sendiri. Apalagi usia anak SD, kalau dia mengangkat barang hanya sendiri tentunya tidak bisa. Jadi langkah-langkah yang mereka lakukan adalah pertama pembentukan tadi tim fasilitasi. Nah, selanjutnya dari tim ini kami bersama dengan tim untuk menentukan waktu pelaksanaan proyek ini. Di sekolah kami itu dilaksanakan sekali sepekan pada hari Sabtu, dan semua kelas, dan bukan hanya untuk per kelas. Jadi semua kelas cuma ada beda-beda tema, sehingga terfokus pada tema itu, yaitu gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Kemudian ada tim fasilitasi bersama dengan guru membimbing anak-anak kita, karena kebetulan kami juga kerjasama dengan salah satu kelompok tani yang ada di sekitar sekolah, yaitu diketuai oleh Bapak Iskandar atau nama kerennya Barae. Inilah yang menjadi narasumber dalam pembuatan pupuk kompos ini. Seperti itu langkah-langkah yang kami lakukan, dan nanti misalnya kalau proses seperti apa, mungkin ada strategi yang dilakukan seperti itu. Terima kasih. Jadi tadi Bapak mengatakan bahwa sebelum melakukan kegiatan ini tentunya di sekolah Bapak membantu selaku tim pengembang kegiatan proyek penguatan kurikulum. Jadi yang saya mau tanyakan kira-kira bagaimana antusias teman-teman guru bersama dengan siswa ketika melakukan kegiatan proyek ini? Oh iya, terima kasih banyak Pak. Mungkin bisa dibantu untuk tayangkan dulu ini, tayangkan PowerPoint-nya, itu proses pelaksanaan P5. Ya, bisa ditayangkan ya Pak. Oke, sudah tayang Pak ya? Ya. Jadi pada proses pelaksanaan P5 ya seperti itu Pak ya. Ya, setelah pembentukan tim fasilitasi, kemudian selanjutnya penyusunan modul oleh tim. Jadi ada modulnya Pak. Jadi langkah-langkah ada modul yang disusun oleh tim fasilitasi. Selanjutnya di sinilah penjelasan bagaimana kita sosialisasikan kepada orang tua siswa, juga kepada anak siswa kita sendiri, bagaimana pelaksanaannya ini dari modul yang disusun oleh tim fasilitasi. Kemudian setelah itu kita melakukan aksi atau proses. Nah, di sinilah kita lihat kolaborasi antara guru,
anak didik atau peserta didik, orang tua siswa juga ada di dalamnya, dan narasumber yaitu dari ketua kelompok tani. Seperti itu ada aksinya. Jadi pada proses pelaksanaan P5 ini itulah kita lihat kira-kira prosesnya seperti apa, apakah ada cerminan karakter kreatif, mandirinya anak-anak, gotong royongnya anak-anak. Di situ terlihat, sehingga guru sebagai mendampingi fasilitasi dan narasumber itu tidak lepas dari pengawasan guru, karena inilah kolaborasi antar kita semua. Jadi bukan hanya dilakukan oleh tim fasilitasi atau guru kelas sendiri, tapi mereka berkolaborasi membimbing anak seperti itu. Dan tentunya setelah itu ada namanya produk, ada ya. Ini produk atau hasil daripada produk ini, kami bukan tujuan utama itu produk, tapi tetap menghasilkan, karena sampah-sampah yang tadi ini kita kumpulkan, kita ramu, kita melalui pengomposan dari daun-daun hijau, ada dedaknya, kemudian dicampur melalui aduk dengan menggunakan tangan, sehingga pada saat 3 hari kemudian itu ada proses dibalik. Karena misalnya yang di atas sedikit dibalik lagi, diaduk supaya merata. Apabila masih panas, maka diaduk lagi sampai dengan usia sekitar 20 atau 21 hari baru bisa panen dan dikemas dalam bentuk kemasan karung-karung yang sudah disiapkan oleh sekolah kami. Cuma kami tidak bawa produknya, tapi nanti mungkin ada di tayangan Bapak, ya. ada di PowerPoint-nya Pak, ini ada di PowerPoint-nya. Seperti ini yang dibawa. Inilah yang dilakukan pembuatan dokumentasi pembuatan pupuk kompos. Ini kita terlihat siswa mendapat pengerahan dari narasumber. Ini ada dari foto. Ini adalah Iskandar atau Barae. Kemudian menyiapkan alat tambahan ini yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ada yang mencincang, kalau misalnya batang pisang itu dicincang-cincang, kemudian dicampur dengan ada takaran-takarannya, ada timbangan. Jadi ada takarannya, tidak sengaja dicampur tidak sengaja dicampur. Ya betul. Proses pembuatan kompos inilah ya anak-anak kita ini sudah melihat sudah bekerja bersama. Ini proses selanjutnya masih ini masih keadaan pencincangan. Jadi tanaman-tanaman itu dicincang sampai betul-betul hampir halus, kemudian menghasilkan produk seperti ini. Produknya ada dalam karung, ada label, itu ada ukuran 2 macam, ada yang 25 kilo dan ada yang 10 kilogram. Jadi ini, namun dalam hal ini kami belum pasarkan secara umum karena kami belum memiliki legalitas untuk penjualan produk, akan tapi kami sudah testimoni di tanaman di sekolah, sudah dimanfaatkan di taman sekolah. Alhamdulillah tanaman yang kami manfaatkan dengan menggunakan pupuk ini alhamdulillah sudah kita terlihat dan sudah diuji oleh anak didik kita. Dengan tanaman ukuran setiap minggu itu diukur tanaman lombok itu dalam 1 minggunya setiap Jumat diukur rata-rata 7 sampai 10 cm itu pertumbuhannya dalam satu minggu. Jadi ini bahwa kemudian ada yang tidak dipupuk itu agak kerdil, tidak sampai 7 cm, bahkan 5 cm, ada yang 4 cm ya. Nah, berarti sudah nampak hasil bahwa yang menggunakan pupuk itu lebih cepat pertumbuhannya dibanding yang tidak menggunakan pupuk. Dan anak-anak di sini dirangsang untuk berpikir kritis, apa yang menyebabkan tanaman ini tidak tumbuh seperti tanaman yang kamu pupuk. Disinilah. Jadi ada betul-betul bagaimana menanamkan profil pelajar Pancasila yang ada bernalar kritisnya di situ. Nah, dia berpikir seperti ini ya tanaman. Makanya tadi saya katakan bahwa pada proses ini ditekankan adalah proses supaya anak-anak betul-betul tercipta profil atau pelajar Pancasila seperti itu ya runnya kurikulum merdeka ini, Pak. Betul sekali. Jadi yang intinya di sini Pak Arifin, bahwa di samping ada produk yang dihasilkan, lebih yang terpenting lagi adalah masalah hasil capai yang mereka siswa ini dalam kegiatan profil pelajar Pancasila. Saya kira itu yang paling penting sekali mungkin yang kita harus tanam kepada anak. Ada nilai elemen profil pelajar Pancasila kepada anak. Ada nilai kritisnya, ada nilai mandirinya, ada nilai beriman dan bertakwa. Untuk itu Bapak mungkin bisa menjelaskan sedikit bagaimana respon orang tua
Iya, iya. terhadap kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan. Kan tadi kan tidak semua kira-kira Ya. orang tua kita libatkan, cuma ada beberapa mungkin sehingga Ya. kegiatan dapat berjalan dengan baik. Tentunya kalau kan Bapak sudah pernah melakukan kegiatan apa namanya pameran di Iya, sekolah betul, Bapak. betul, Iya. ya, ya. Bagaimana kira-kira gambaran dari Ah. sekitar sekolah Bapak atau pada umumnya di sekolah Bapak itu tentang respon orang tua siswa ini tentang Iya. Iya. kegiatan yang Bapak lakukan? Iya, luar biasa Pak ya Silakan, Pak. pertanyaannya. Iya. Sebenarnya respon dari masyarakat itu setelah melihat hasil kerja atau produk dari anak didik kita itu sudah ada respon positif. Yang pertama seperti yang saya lihat ini di PowerPoint ini, Iya. mudah-mudahan bisa kita lihat ini ada tanaman tanaman sayuran ini ada semua menggunakan pupuk kompos. Ini ada kangkung. Ini adalah merupakan tindak lanjut daripada Plus 6 P5 ini, sehingga anak-anak ini bisa mempraktekkan juga di rumah. Ya, Bahkan dia bisa bawa hasil produknya itu dia bawa di rumah. Dan ada beberapa orang tua atau orang tua siswa ini atau masyarakat bahwa wah luar biasa ini, artinya anak-anak sudah dulunya hanya duduk menggunakan HP, pokoknya kecanduan dengan HP Android, main game dan sebagainya. Setelah itu dia bawa di rumah, dia memperhatikan itu lingkungan sekitar rumahnya dan memanfaatkan lahannya dengan menanami beberapa tanaman-tanaman sayuran. Dan ini sudah dinikmati oleh orang tuanya. Betul. Berarti ini sudah memberikan respon positif bahwa ini apalagi pada saat pameran ada beberapa bahkan hampir 100% orang tua itu hadir dan masyarakat termasuk Pak Desa sendiri memberikan respon positif bahwa silakan dilanjutkan, sampah sudah berkurang dan bisa bermanfaat, silakan lanjutkan. Bahkan Pak Desa itu waktu pameran ada hasil produk itu lombok. Ini menggunakan bukan menggunakan pupuk kimia tapi menggunakan produk daripada kompos ini, ada juga pupuk cair, dan dia borong semua itu lombok yang dipamerkan oleh anak-anak kita, diborong oleh Pak Desa, Desa Carawali dalam ini, Bapak Desa Carawali ini, Bapak Abdul Hafid, dia borong itu, bahkan dia siap memfasilitasi karena tadi anak-anak itu masih mencincang menggunakan pisau atau parang. Nah, kalau ada namanya mesin pencaca. Mesin pencaca ini harganya mahal, sehingga Pak Desa siap memfasilitasi untuk memberikan bantuan. Mudah-mudahan bisa terwujud. Ini salah satu respon positif terhadap pelaksanaan P5 Jaya. Makanya itu saya tanya kepada Bapak bagaimana respon. Ternyata luar biasa. Pemerintah setempat selaku kepala desa sangat merespon sekali. Buktinya sekolah Bapak ini diberikan bantuan semacam alat untuk kegiatan. Barangkali ini Pak terakhir sedikit dulu Pak. Masih ada bukan. Saya sebenarnya proyek ini tidak bisa terlaksana kalau hanya sendiri. Tapi ini didukung oleh semua teman-teman guru yang ada di sekolah, baik itu guru maupun tenaga pendidikan, terkhusus kepada ketua tim yaitu Pak Zainuddin, juga kepada sekretaris tim Pak Fahrudin, dan editornya adalah Ibu Rizda yang selalu membimbing anak-anak kita sehingga ini bisa terlaksana. Bahkan tokoh masyarakat juga terlibat dalamnya, itu namanya Aji Bahar, yang selalu datang sekolah untuk memberikan penguatan kepada kita, respon-respon positif, masukan-masukan sehingga ini bisa terlaksana. Otomatis andaikan kami hanya andaikan kami hanya melakukan sendiri, ini tidak bisa terwujud. Seperti itu Pak, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang semua berkolaborasi membantu pelaksanaan P5. Seperti itu Pak ya. Jadi intinya begini, bahwa ini kegiatan terlaksana berkat kerjasama dari pemerintah, orang tua siswa, kemudian teman-teman guru, jadi kolaboratif. Iya betul. Makanya itu artinya apapun yang kita mau lakukan, kalau yang kita ingin berhasil dengan atau kita ingin sukses, perlu ada kerjasama yang bagus. Iya betul. Tidak betul bisa sekali. berjalan itu apa-apa kalau tanpa ada kerjasama. Betul Satu orang sekali. saja atau cuma segelintir saja tanpa ada kerjasama yang baik, semua pasti kita tidak bisa berjalan. Tidak bisa sukses dan baik. Terakhir barangkali ini perlu saya tanya kepada Pak, itu harapan Bapak ke depannya kira-kira tentang kegiatan yang Bapak lakukan di sekolah. Oh iya, terima kasih Pak. Harapan yang pertama adalah proyek P5 ini terus kita galakkan, dan kita perlu lebih mendalami sebenarnya untuk penanaman di sekolah, karena jangan sampai kita hanya berharap bahwa proyek dilaksanakan untuk mendapatkan produk.
tapi intinya adalah bagaimana merubah pola pikir anak didik kita, bagaimana menanamkan karakter, dimensi itu dari yang profil terpenting. pelajar Pancasila itu kita terhadap anak ini. Inilah yang utama sebenarnya, bukan Oh, produk. betul, iya. Produk adalah yang kedua, yang paling utama adalah bagaimana proses pelaksanaannya ini dan bisa tertanam pada peserta didik. Karena ini demi masa depan anak-anak kita. Penanam- Seperti penanam seperti konsep konsep. Pokoknya bukan hanya nilai- konsep tapi aplikasinya anak bisa aplikasinya lebih mengaplikasikan, utama, mengimplementasikan ini dan anak-anak bisa mengaplikasikan pada kehidupan sehari-harinya. Sehari-hari. Ya, seperti itu ya. Nilai profil pelajar Pancasila yang senantiasa kita tanamkan. Iya, kepada betul. anak ini. Oke. Jadi 6 dimensi itu Pak. Iya, betul ya, ya. Terima kasih Pak. Jadi saya kira pada kesempatan ini saya kira sudah cukup di mewawancarai salah satu kepala sekolah penggerak, yaitu Bapak Arifin SPD MSc selaku kepala sekolah penggerak IPD SDN di 4 Carawali. Iya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak ya. Kedatangannya mungkin di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi untuk Iya. kegiatan-kegiatan Iya, betul-betul ya. program Bapak untuk selanjutnya. Oke. Siap? Siap, terima kasih banyak Pak ya. Iya. Oke. Kasih. Oke. Salam. Salam sekolah penggerak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.